jagat sekali bawana langgeng. Jin priprayangan sesembahane Nyai Rawuh. Akbar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Perempuan yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mak Ijah, seorang dukun ahli ilmu pelet dan pesugihan. Mak Ijah bisa memberikan pesugihan makhluk gaib bagi orang yang percaya dan meminta kepadanya. Yang khususnya adalah pesugihan tuyul dan babi ngepet. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan serta mencabut ilmu menyesatkan yang dimilikinya tersebut. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun dalam menjalankan misinya kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Udah ada tamu kayaknya, Gus. Lanwun. Nih. Tuh. Ada. Kalau kayak tamu. Kok jenengan iki kula nembe layani tamu. Jenengan tunggu teng dalu. Oh, saya di luar. Iya, tunggu di luar dulu. Lah bapak ibunya udah datang duluan niku. Tapi Nyai, nyuwun ngapunten, Nyai sinten? Ija. Nyai Ijah niki saya dari Jakarta, dari acara televisi. Nah, ini saya bawa kamera untuk meliput Nyai, mau dijadikan terkenal, mau dijadikan apa namanya? Artis. Loh, ndak bisa. Oh. Saya nanti sesudah tamu saya pulang baru masuk. Oke. Tapi kameranya nggak apa-apa di sini ya? Nggak apa-apa, ya wes, sampai tunggu di luar. Oh, saya tunggu di luar. Ya. Sahabat yang berbahagia, kisah ini berawal dari cerita seorang tamu yang datang kepada Gus Nur Samsun. Yang mana tamu tersebut bercerita bahwa di daerahnya ada seorang praktisi perempuan yang biasa melakukan praktek perdukunan. Dukun perempuan tersebut bernama Mak Ijah, yang dikenal kemampuannya untuk mendatangkan makhluk pesugihan tuyul dan babi ngepet. Dukun Mak Ijah ini sudah sangat terkenal sampai di luar daerah. Bahkan kebanyakan orang yang datang meminta pesugihan kepadanya adalah orang yang berasal dari jauh. Namun warga sekitar cukup merasa resah dengan keberadaan praktek menyimpang yang dilakukan oleh sang dukun Mak Ijah ini. Sehingga tamu tersebut berharap Gus Nur Samsun bersedia untuk menyadarkannya dan menjadikannya tidak bisa lagi melakukan kesesatannya. Dan karena mendapatkan informasi tersebutlah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan sebuah misi. Gus Nur Samsun ingin mencari tahu kebenaran cerita tamunya tersebut. Dan jika informasi itu benar, maka Gus Nur Samsun akan menghentikan dan menyadarkannya. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Sebastian, seorang yang bekerja di sebuah televisi di Jakarta. Dan tujuan Gus Nur Samsun
adalah berpura-pura untuk meminta pesugihan babi ngepet. Namun ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, ternyata sang dukun sedang melayani 2 orang tamu yang sudah ada di sana. Bahkan, Mak Ijah juga sudah akan melakukan ritual untuk memenuhi permintaan dari tamunya. Sehingga ketika Gus Nur Samsun datang, Gus Nur Samsun diminta menunggu di luar agar tidak mengganggu prosesi ritualnya. Dan setelah ritual selesai dan tamunya pulang, Gus Nur Samsun pun masuk untuk berbincang dengan sang dukun perempuan itu. Dan setelah mengenalkan dirinya, Gus Nur Samsun pun kemudian menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang adalah untuk meminta pesugihan babi ngepet kepada Mak Ijah. Mak Ijah ternyata tidak merasa curiga sedikit pun. Bahkan ketika Gus Nur Samsun mengatakan bahwa perbincangan mereka itu diliput saluran dan ditayangkan di televisi. Bahkan dengan gayanya yang seperti perempuan kebanyakan, dia malah bergaya dengan rasa gembira. Tidak masalah jika dia diliput, karena malah akan membuatnya terkenal sebagai artis ibu kota. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun melihat sang dukun yang sepertinya sudah masuk dalam perangkapnya itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan sang dukun Mak Ijah tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Dadah, sampai ini bengi-bengi, ado-ado. Apa itu bengi-bengi? Malam-malam. Malam-malam. Jauh-jauh ke sini. Jauh-jauh ke sini. Kamu minta apa? Saya minta. Saya mau curhat, Nyai. Curhat kenapa? Saya kerja di Jakarta, Nyai, jadi wartawan saya. Jadi apa? Wartawan. Wow, keren loh. Iya, keren. Kata eleren nih. Oh iya. Nah, jadi apa namanya? Ini saya bawa kamera itu buat laporan untuk bos. Wow, ya wis gak apa-apa lah diliput, siapa tahu ntar aku jadi artis terkenal. Kalau jadi artis begini, Nyai. Iya, ini Ijah gitu loh. Nyai Ijah gitu lah. Coba Nyai, lagi Nyai. Nyai Ijah masuk TV ya. Coba, hai pemirsa gitu. Hai pemirsa televisi, aku Nyai Ijah loh, dukun terkenal, masuk TV ya. Aku cantik nggak gitu? Ya namanya dukun nggak ada cantiknya, mesti tua jelek. Oh cantik ya Nyai? Ngomong Nyai, kalian mau nggak kesini nanti tak bantu supaya kaya gitu? Pemirsa kalian mau nggak kesini nanti tak bantu? Biar kaya. Biar kaya, biar nggak hidup melarat. Bosen hidup melarat. Ya, sini ntar alamat saya ada di bawahnya. Bawah mana? Di bawah televisi itu. Oh di bawah televisi. Kan ada nanti ada tulisannya gitu loh. Oh gitu ya Nyai? Iya. Biar terkenal ya. Oh iya. Makasih. Iya Nyai. Ada maharnya Nyai, mana Nyai? Loh, lah yang kesini. Oh iya. Saya yang ngasih mahar ya? Iya loh. Oh. Ya situ yang ngasih mahar. Oh iya. Yo. Jadi gini Nyai, karena saya tugas untuk meliput Nyai paranirmil ya Nyai. Kalau laki-laki paranormal, kalau perempuan paranirmil. Ya, ya terserah. Apa? Nyai Ijah ya. Ya. Nah, jadi saya sekalian Nyai pengen minta pengen minta ini Nyai. Apa itu Nyai? Babi ngepet Nyai. Loh. Itu. Kuat apa? Ya, emang berapa Nyai? Berat, babi ngepet lakonnya berat. Oh. Kuat ndak sampean wong awake cilik ngono kok arep. Badan saya kecil Nyai. Iya, kurus. Tapi anu saya lumayan loh. Lah, wis ra Jawa aku ngono enggak ngerti. Enggak ngerti. Wah. Kecil-kecil kayak gini itu 1 jam kuat loh Nyai. Hebat. Kikuk 1 jam kuat. Saya datang ke sini kan minta mau pesugihan. Jadi untuk apa namanya? Babi ngepet. Lah itu gimana Nyai prosesnya Nyai? Oh, nek babi ngepet itu agak berat. Agak berat Nyai. Ya, kamu harus puasa. Puasa nggak bicara, nggak kelihatan cahaya 7 hari 7 malam. Terus nyari air sumur 7 sumur. Nyari air sumur. 7 sumur. 7 sumur. Terus kembang 7 rupa. Terus sajen 7 macam makanan. Sajen 7 macam makanan. Makanan pasar, jajanan pasar. Jajan pasar gitu. Oh. Terus apa lagi? Udah itu, terus maharnya agak mahal. Berapa Nyai? Ya, mahal lah. Kira-kira Nyai, ya, berapa? Sekitar 5 jutaan lah. Oh, 5 juta. Ya. Itu harus jangkau kalau orang kaya dari Jakarta. Oh iya Nyai. Terus apa namanya? Saya minta pisangnya boleh Nyai? Boleh. Ya. Nanti kan saya kasih mahar Nyai. Boleh ya? Boleh. Ini saya ambil ya Nyai. Ya. Ini kayaknya enak Nyai. Wah. Itu temennya kasih aja kalau mau. Enggak. Kali dia ini Nyai, ambilin Nyai. Kalau makan pisang itu. Ambilin. Oh. Iya. Dan tadi naik apa dari Jakarta? Naik pesawat Nyai. Loh. Keren loh. Tapi pesawatnya lagi parkir. Loh.
Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jangan ngomong bismillah, panas nih palaku. Enggak boleh ngomong bismillahirrahmanirrahim. Nyai. Oh, enggak boleh. Sini tuh mantranya ya gitu. Sekar bawana langgeng. Gitu. Oh, gitu Nyai. Kalau dengar kata-kata gitu nih, udah mulai nyut-nyutan. Udah sampai saya ambil rokok ya, Nyai. Ya. Saya habis makan itu harus merokok, Nyai. Oh. Karena ada perumpamaan kalau habis ngising itu harus cawi. Sampai isai. Ya, saya itu gurunya Sule. Saya sampai tahu Sule lah. Tahu. Nah, itu anak buah saya dulu. Wow. Kenal loh. Kenal, Nyai. Tapi Sule tua kok sampean muda. Sule yang mana, Nyai? Sule yang komedi itu dah. Bukan Sule. Sule. Oh, Sule. Mm-mm. Nggak kenal. Bukan Sule. Oh. Sule. Nggak kenal Nyai. Itu aja nggak punya. Sule itu cewek, Nyai. Oh. Itu singkatannya Susunile gitu. Astagfirullah. Loh, istighfar terus, Nyai. Lah iya toh. Iya, aduh tambah panas sih Rai. Terus Ntar perewangan saya marah semua. nanti mahar kita kasih 5 juta, Nyai. Ada Iya, di sini. iya. Nah, terus lanjut apa, Nyai? Nih. Ya itu mahar 5 juta terus kamunya puasa. Ya. Puasa pokoknya gelap, nggak boleh ada cahaya. Pati geni namanya, Nyai. Ya, 7 hari 7 malam. Ah, Air dari sumur, 7 sumur. air dari sumur 7 sumur. Terus Ah, kembang 7 rupa. kembang 7 rupa. Terus jajan pasar 7 Jajan. rupa. Murah ya, Nyai? Iya. Tapi diritualin sama Nyai nggak ini? Ya diritualin. Oh, diritualin. Diritualin. Setelah diritualin Tapi- nanti saya dapat babi ngepet. Ya belum, itu persyaratannya. Oh, berarti ini sementara ini dirituali dulu. Diritualin. Terus saya puasa Iya. sambil nyari itu, bawa itu nanti bawa ke sini lagi. Bawa ke sini lagi. Oh. Baru dapat babi ngepetnya. Oh, berarti ritual pertama itu biasanya buka dalan ya, Nyai? Iya, gitu. Minta dikabulin enggak sama Si- Sang Hyang Betari itu. Oh, Sang Hyang Betari. Iya. Kalau enggak dikabulin ya berarti persyaratannya kurang, persyaratannya harus lengkap. Oh, gitu, Nyai? Iya. Ya udah. Mamanya kamu sudah puasa 7 hari 7 malam, kamu kesini Hmm. lagi. Oh, gitu, Nyai? Nah, ntar tak lihat bener enggak gitu. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu ini, Nyai. Langsung ritual aja, Nyai. Oh, gitu. Nyai. Ya. Jagat sekaring bawana langgeng. Nyai sambil saya rekam boleh, Nyai? Nyai, Nyai. Sang yang luhur. Oh, dia fokus, guys. Jadi pepayangan. Sang Betari, rawu sang Betari. Guys, saya lagi di rumahnya Nyai. Nyai siapa? Nyuwun. Nyai. Babi ngepet Inem, Nyai. Nyai Sri. Rawu Nyai Ijem. Nggak tahu, guys, namanya lupa saya. Nih, Nyai. Jagat sekaring bawana langgeng. lagi di Sang yang apa namanya? luhur, Live YouTube sama sekalian buat TikTok. Nyai Betari, rawu, kula nyuwun kasekten kamulyan. Nyai, pun paringi babi ngepet Nyai. Nyai, rawuh Nyai. Saya sedang minta rawuh. babi ngepet, guys. Jagat sekaring bawana langgeng. Sesembahane luhur. Jin demit Sri Prayangan. Nyai Betari. Rawuh Nyai, rawuh. Monggo kula nyuwun kasekten kamulyan Nyai, kula nyuwun babi ngepet Nyai. Babi ngepet, guys. Sang Hyang Betari. Kalian mau cari babi ngepet nggak kesini? Rawuh Nyai, rawuh. Kula nyuwun Nyai, kula nyuwun. Nyuwun. Ya, udah insya Allah dikabulin. Itu tapi ya itu persyaratannya. Apa, Nyai? Ya katanya minta babi ngepet. Coba sekali lagi, Nyai. Apa namanya? Baca ritual lagi, Nyai. Saya rekam, Nyai. Buat teman saya ditanya, Nyai. Ayo, Nyai. Jagat sekaring bawana langgeng. Jin priprayangan sesembahane Nyai rawuh. Lah kok kowe malah kurang ajar kalau aku. Lah kowe omongnya njaluk babi ngepet, lah Iya. kowe malah kurang ajar kalau aku. Kurang ajar apa, Nyai? Lah kowe kayak Allah Akbar, oh bola bocah. Duh, kok nggak mempan ya? Loh. Lah kenapa, Nyai? Jangan marah-marah, Nyai. Lah sampean njaluk teko rene. Tadi saya buat TikTok kok, Nyai. Iya. Buat ngedruk lemah. Buat TikTok, Allah Nyai. Akbar, berarti ya nyerang aku. itu buat TikTok, Nyai.
Pura-pura kok. Ngapusi. Itu pura-pura Nyai. Wes, gak sah. Emang Nyai bisa nyantet juga tuh? Bisa. Jaluk pesugihan iso nyantet hal mudah. Coba santet saya kalau bisa Nyai. Bocah iki arep neko-neko. Saya nggak neko-neko Nyai. Bocah nek sore lho. Coba santet saya. Nah, daripada kayak gitu tuh. Nggak apa-apa Nyai, nggak apa-apa. Tak ting cilup. Tari sambut tari. Cilup. Sambut tari. Direwangi kula sambut tari ana bicara. Nggak apa-apa. Kasihan deh lu. Ledek bocah iki. Cilup. Karo piye? Nggak apa-apa, hebat toh Nyai. Oh, bocah ngapusi. Loh, kok ngapusi toh Nyai? Piye toh Nyai? Loh, lha mong kok rene njaluk, mbok saya tak jalukne terus malah gentian. Saya itu sedang nge-YouTube Nyai. Itu YouTube bukan TV. Itu. Ya berarti ngapusi mau ngomongnya. Oh, kowe kok mlebu TV ngene di YouTube. Itu bohong Nyai. Lah ya berarti ngapusi, bohong. Ngapusi itu ya bohong. Bukan. Bohong itu bukan ngapusi Nyai. Sange enggak boleh ana. Ya nggak mau. Enggak boleh. Orang enggak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad rupaku amat dengan jagat gede jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda dadi sak kersane Allah berkah kalima la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim sumun bukmun umyun fam la yarjun. Maijah begitu sangat marah ketika sadar bahwa Gus Nur Samsun telah menipunya. Dia tidak menyangka Sebastian yang datang meminta pesugihan babi ngepet kepadanya itu ternyata punya rencana buruk kepadanya. Dan dengan kemampuan santetnya, dia pun ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Akan tetapi, ilmu santet Maijah ternyata tak berdampak banyak kepada Gus Nur Samsun. Dan ilmu hikmah Gus Nur Samsunlah yang kemudian menuntaskan misinya. Ketika ilmu pamungkas itu menyerang menghantam, sang dukun itu langsung tumbang tak sadarkan diri. Dan agar dukun Maijah tidak bisa lagi melakukan kesesatannya, Gus Nur Samsun kemudian mencabut seluruh kekuatan ilmu iblis yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.